Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Saya Jack Loanes SM, mahasiswa dari program studi teknologi rekayasa konstruksi jalan dan jembatan. Di sini saya akan membuat tugas, yaitu membuat pilar 2 dan pilar 3 di Revit. Oke, langsung saja kita ke video pembuatan. Oke, ini kita sudah berada di aplikasi Revit. Awal-awal kita akan melakukan atau membuat family list dulu dengan cara kita buka family baru atau di sini new. Lalu kita pilih di sini, pastikan di sini sudah English. Lalu kita cari di sini Matrix Structural Foundation. Lalu kita open. Oke, di sini udah open. Untuk garis ref levelnya itu kita panjangin biar nanti kalau kita udah buat model ya nggak ketutupan atau kita nggak kebingungan nyari di mana garis awalnya. Nah, ntar zoom dulu. Oke, jangan lupa dipin ulang lagi biar nggak kegeser-geser. Nah, setelah ini kita import file dari CAD atau bahan CAD-nya ke Revit dengan cara pencet insert lalu import CAD. Nah, di sini kita cari aja mana file yang ingin kita buat dulu. Yaitu di sini awal-awal saya akan membuat pilar 2 atau P2 di sini. Kita klik P2 lalu pastikan current view only-nya hidup. Lalu untuk import unit ya, kita ubah jadi meter. Nah, setelah semua ini sudah kita lakukan, lalu kita pencet open. Klik open, tunggu sebentar. Nah, kita cari di mana dia. Ini di atas. Sebelum itu kita ketik dulu UN agar keluar project unitnya. Nah, di sini project unit kita akan ubah sedikit di bagian light dan distance-nya. Untuk light di sini sudah masuk ke milimeter, sudah benar. Lalu kita oke, dan distance-nya di sini masih sentimeter. Kita ubah dulu ke milimeter. Lalu untuk unit simbol ya, kita ubah ke mm juga atau milimeter. Oke, untuk 2 ini sudah milimeter, lalu kita oke kan. Nah, baru kita pindahkan file CAD yang tadi ini ke tengah. Kita unpin dulu, lalu kita move, pencet move. Mana yang kita move ini, kita pindahkan ke sini. Jangan dekat-dekat banget. Nah, di sini aja, biar nggak terlalu jauh. Kita pin ulang lagi, biar nggak geser-geser. Setelah itu kita masuk ke left. Nah, kita masuk ke left di sini. Lalu kita samain lagi karena di sini belum ada file CAD-nya. Kita import ulang lagi di CAD tadi. Import CAD. Kita samain di P2. Ini kita matiin. Lalu kita pilih, ini udah sebenarnya semua kayak gini, cuma kita bedain bagian sini. Ini kita harus matiin. Terus kita open. Tunggu sebentar. Dia di bagian atas kanan biasanya ada. Agak jauh. Nah, ini dia. Sebelum itu kita unpin dulu. Kita pindahin sama kayak tadi. Kita pindahin deket sini aja. Nah. Oke. Sudah kita pindahin. Jangan lupa ini kita gedein dulu. Kita besarin biar nggak hilang nantinya. Nggak ketimpa. Oke, kita zoom out lagi. Oke, sudah itu langsung aja kita buat pilarnya di sini. Nah, di sini kita udah punya gambar model dari AutoCAD pilarnya. Di sini ada perpotongan di bagian tengahnya. Nah, tapi kita lihat di sini kita bakal juga ngebuat di bagian kanan dan juga kirinya. Untuk bagian yang ini dia tidak mempunyai elevasi atau maksud saya tidak mempunyai kemiringan di sini untuk perpotongan yang di bagian tengah. Maka dari itu kita langsung saja buat untuk yang di bagian tengahnya saja dulu. Dengan cara kita langsung create ke exclusion. Nah, di sini kita ubah dulu karena kita gambarnya di bagian left,
Kita pilih yang refresh plan, center, left and right. Oke, langsung kita oke aja. Oke. Di sini kita pilih yang ini, pick line, lalu kita samain aja. Nah, untuk yang awal ini dia nggak punya kemiringan, jadi udah sama yang di perpotongan ini. Jadi kita langsung buat aja. Oke, buat seperti ini kita nggak usah kita kunci dulu, lalu kita centang. Nah, ini kita move dulu ke tengah, guys. Kita pilih yang bagian bawah, lalu kita pilih di tengah ini. Oke. Untuk bagian kepala pilar ya sudah jadi. Langsung saja kita lihat di bagian 3D-nya. Oke, untuk di bagian kepala pilar ini cukup simpel karena dia udah ada contohnya. Nah, ini lalu kita pindah ke ref level. Nah, di ref level ini kita akan menentukan seberapa panjang yang di bagian tengah ini. Kita lihat di sini, kita ukur dulu di bagian ini sampai ke sini. Dia punya panjang 3700. Oke, 3700 dibagi 2. Langsung saja kita ke create model line, pick, habis itu kita offset sama dengan 3700 dibagi 2. Oke, 1800. Oke. Di sini kanan kiri langsung kita pilih outline. Kita pilih ini. Kita lock. Dari sini kita pilih ini, kita lock. Oke. Di sini untuk bagian kepala pilar ya, bagian tengah udah jadi. Kurang lebih seperti ini, kita lihat 3D-nya. Oke, untuk tampilan 3D seperti ini untuk bagian kepala pilar bagian tengahnya. Kita lanjut bikin di bagian samping-sampingnya atau bagian kanan dan kirinya. Nah, berhubung di sini dia memiliki elevasi, di sini dan di sini ya memiliki elevasi, kita jadikan bagian tengah tadi ini sebagai base dan untuk bagian ini sebagai top. Nah, karena untuk base kita udah punya yang ini sama aja bagian tengah ini kita jadikan base. Lalu tapi kita belum punya bagian pinggirnya, ya kan? Maka dari itu kita buat dulu model lainnya, kita copy model lainnya. Oke, sini. Oh, apa ini? Oke. Nah, dari itu kita udah dapetin model lain untuk ngebuat si untuk ngebuat si ini ya tadi. Oke, di sini kita buat juga. Nah, untuk garis bantunya. Habis itu kita pencet VG, lalu kita ke import kategori, kita matiin di sini untuk file cat-nya. Nah, di sini kita udah dapat bentuk base-nya, tapi kita belum punya bentuk ininya, belum punya bentuk top-nya. Untuk itu kita copy aja. Kita copy bagian atas ini, kita pencet, lalu kita samakan dengan yang ini, karena ini kan tadi bagian topnya. Nah, seperti ini. Oke, kita hiraukan saja. Nah, di sini kita udah punya dua bagian, yaitu bagian top yang ini. Maksud saya bagian base yang ini, lalu bagian top yang ini. Langsung saja kita buat dengan cara blend. Nah, di sini edit top, berarti sekarang kita berada di bagian base. Langsung aja kita pakai pick ini. Kita pelan-pelan kita pilih ini. Kita pilih ini, yang ini.
naik ke sini, ke sini, ke sini, sini, ke sini, lalu ke sini. Oke, untuk bagian base-nya udah jadi, langsung kita pindah ke top. Foto yang top yang tadi ini, turun ke sini, lalu ini, seterusnya. Oke. Oke. Untuk blendnya udah jadi, untuk bagian kanan kirinya itu udah jadi. Langsung aja kita pindahin. Ini kita pindahin semua ke bagian sini. Kita timpa di bagian atasnya, samakan aja. Kita taruh sebelah sini. Karena di sini kita belum ubah, kita pisahkan dulu di sini. Lock. Nah, baru kita lihat di 3D-nya. Oke, di sini untuk 3D udah jadi. Untuk di bagian sebelah kanan. Nah, di sini kita udah memiliki kemiringan di bagian kanan, tapi sebelah kiri dia belum memiliki ininya, belum kita buat. Gampang aja. Tinggal kita ke ref level, lalu kita mirror dengan cara klik dulu, lalu kita pilih yang ini, mirror pick axis, lalu kita pencet yang tengah ini, guys. Nah, di sini kita udah mempunyai bagian kepala pilar kanan dan kirinya, seperti itu. Oke, setelah di mirror, maka akan seperti ini. Kita udah punya di sini kepala pilar bagian kiri, bagian kanan, lalu bagian tengah. Kalau dari tampak 3D-nya dia bakal seperti ini. Bagian kanan dan kirinya dia tuh punya kemiringan. Nah, kita langsung aja kita sesuaiin di bagian ininya kanan kirinya, yaitu kita sesuaikan panjang ya. Panjang keseluruhan dari pilar ini. Kita lihat di sini 2750. Berarti kalau misalnya di Revit ya ini kita offset 27.500 dibagi 2. Soalnya kita ke create model, kita pick, kita klik di sini sama dengan 27.500 dibagi 2. Oke, dapat itu 13.000. Oke, langsung aja kita offset kanan dan kiri. Oke, setelah itu kita outline, kita pilih, kita suruh sini, kita kunci, kita suruh sini, kita kunci. Oke, kurang lebih seperti ini untuk di bagian kepala pilarnya. Oke, next step kita bakal buat badannya atau kolomnya. Untuk yang kita tampakkan dulu tadi di sini, kita munculin lagi. Oke, setelah kita munculin, kita langsung aja buat di bagian kolomnya. Untuk yang bagian tengah ini dia nggak punya maksudnya nggak ada bedanya dengan yang tadi. Kita langsung buat aja. Kita langsung ikutin contoh yang ini dengan cara langsung extrusion. Langsung kita pilih yang ini rectangle, lalu kita buat kotak aja di sini. Oke, setelah kita buat kotak, kita outline, pilih seperti ini, kita sesuaikan dengan luasnya. Sudah, lalu kita balik ke modif ini, lalu kita centang. Nah, ini kita bakal move, kita pilih bagian pick atasnya, lalu kita taruh di bagian sini untuk yang tengah. Oke, kita ke bagian level untuk menyesuaikan lebarnya. Kita lihat di sini untuk lebarnya dia punya 200. Berarti kalau di Revit 2000. Berarti langsung saja kita bikin di sini create model 2000 dibagi 2 sama aja dengan 1000. Lalu kita pilih pick line.
1000 di kanan kirinya. Lalu kita ke outline, langsung aja ke sini, kita kunci, ini kita kunci. Oke, kita lihat 3D-nya. Oke, untuk di 3D ini udah aman. Nah, sudah kita buat yang bagian tengahnya, kita juga bakal buat bagian kanan dan kirinya. Untuk bagian kanan dan kirinya kita menggunakan blend. Kita harus, tapi sebelum itu kita buat dulu model lainnya, karena di sini dia punya kemiringan bagian atas itu. Jadi kita buat garis bantunya dulu bagian atas. Untuk bagian awal ini kita buat bagian base-nya. Setelah itu kita buat bagian topnya, garis bantu topnya kita panjangin. Oke. Untuk bagian bawahnya sama aja, nggak ada persis, maksudnya nggak ada beda untuk yang bagian bawahnya. Jadi kita ngikutin yang ini aja. Langsung aja kita ke create, lalu blend. Langsung kita buat aja rectangle di sini. Oke, kita pick yang base-nya, garis bantu untuk base. Kita taruh sini. Langsung kita ke edit top. Kita ke rectangle lagi, lalu kita pilih yang ini sebagai topnya. Oke, nah kita checklist, lalu kita move bagian bawah, karena yang bagian bawah ini nggak ada beda, jadi kita nggak bakal bingung kalau kita pick atau nge-move ya pakai pick bagian bawah. Langsung aja kita taruh di sini. Oke. Kalau langsung aja kita ke wrap level. Nah, untuk di sini kita bingung kan, naruhnya bakal di mana? Nah, gitu. Kita bakal lihat juga dari sini. Kok dari ukuran pojok dari sini, dia itu punya ukuran sekitar 190. Kita cek ulang. Pada 190 beneran? Set. Ke sini. Kita cek lagi 190 enggak? Oh, 150 dia. Ah, ini. Itu kita cek. Jadi di sini ada 150 ukuran dia dari pojok kepala pilar ya sampai ke bagian kolomnya. 195 ya. Berarti kalau di Revitnya dia 1950 dari sini ke sini. Oke, kita langsung aja buat model lain lagi. Kita pilih pick, lalu kita offset 1950. Kita enter, lalu kita pilih ini, bagian ini juga bagian sini. Oke. Modif, kita langsung aja taruh di sini, kita kunci. Untuk ininya untuk sementara kayak gitu dulu. Terus kita lihat di sini dia punya lebar 200 atau 2000. Oke, kalau di sini berarti kita buat di model lainnya, kita buat lagi model lainnya, kita pilih yang pick, lalu kita offset dia 2000. Kita offset yang bagian ini 2000, bagian ini juga ke dalam 2000. Lalu langsung aja kita sesuaiin di bagian sininya. Nah, ini dia. Kita majuin. Udah pas, lalu kita kunci. Untuk bagian yang ini, kita langsung mirror aja. Sama kayak tadi. Kita klik dulu. Habis itu kita mirror. Sini. Nah, dia bakal langsung ada di situ. Lalu langsung aja kita lihat di bagian 3D. Oke. Untuk bagian 3D kurang lebih seperti ini. Pas. Dia punya kemiringan di bagian atas ini. Ini juga sudah pas. Untuk yang tengah dia nggak punya kemiringan maksudnya. Oke. Langsung saja kita ke step selanjutnya, yaitu membuat bagian pile cap atau bagian kaki kolom atau abutment. Langsung saja kita buat di sini di bagian left. Karena dia nggak
punya pembeda atau nggak ada yang beda dari ujung sampai ke ujung kanan sampai ke ujung kiri ataupun bagian tengah, langsung saja kita buat dari contoh yang ada di sini. Dan cara kita create exclusion, lalu kita pilih pick line, kita pilih satu-satu. Oke, seperti ini. Lalu kita centang, sudah kita buat, kita move, kita pick bagian atas ya, biar kita nggak bingung. Oke, kita taruh di sini. Oke. Lalu kita lihat di ref level. Oke, di sini udah kelihatan ya. Oke, kita hapus dulu. Ini bagian model lain yang udah nggak kepake karena udah ada. Kita pusin dulu. Oke. Setelah itu kita lihat berapa luasannya. Di sini dia punya panjang, punya beda dengan kolom yaitu 2240 atau 2400. Jadi kita langsung aja buat dari sini ke sini itu 2400. Terus kita buat model lainnya. Tapi kita offset 2400. Enter. Oke. Kita ke outline. Sebentar kita panjangin dulu. Biar nanti bisa dihapus. Oke. Kita ke outline, kita langsung aja pilih ini ke sini, ini yang ini. Oke. Kita kunci, jangan lupa yang ini kita kunci juga. Oke, kita kunci, kita hapus langsung aja. Bisa dulu, kita ke 3D-nya, lalu kita lihat di sini. Oke, untuk di sini kita udah punya bagian file cap-nya yang ini. Oke, untuk file cap udah jadi. Lalu sudah file cap, kita langsung buat aja bagian lantai kerjanya, yaitu yang bagian kecil di bagian sini. Ini kita ke left dulu. Setelah ke left, kita lihat di sini. Nah, ini ada lantai kerjanya. Langsung saja kita buat dengan cara extrusion. Kita pilih yang ini, rectangle. Kita pasin dari ujung ke ujung. Oke. Kita centang. Habis itu kita move. Kita pick bagian tengah ini, middle point. Kita langsung pindahin aja di bagian file cap bawah ini. Oke, kita langsung saja sesuaikan di sini. File cap ditambah lantai kerja yaitu 100 di sini. Langsung saja kita buat model lainnya. Ini kita udah model lainnya. Kita ke create model line, terus pilih yang pick line. Kita buat 100. Ke kanan sini 100. Lalu bagian sini 100. Langsung saja kita ke outline, kita pilih model lainnya, terus kita pilih lantai kerjanya, terus kita kunci, kita pilih model lainnya, lalu kita lalu kita bersihkan dulu bagian ininya, model lainnya yang udah nggak kepake. Nah, baru kita cek di 3D-nya. Kurang lebih di 3D bakal seperti ini. Ini model lantai kerjanya sudah ada. Ini file cap-nya. Lalu kita cek dulu untuk panjangnya apakah sama seperti di model. Kita ukur dulu di sini. Untuk gambaran kita punya panjang total 28.600. Terus mari kita coba cek di bagian sininya. Ini udah kita cek tadi 28.600. Oke. Sudah persis sama, dan juga di 3D sudah terbentuk seperti ini. Berarti langsung saja kita lanjut ke tugas berikutnya, yaitu membuat pilar 4 atau P4.
Oke, berikutnya di sini saya akan membuat pilar 4, yaitu caranya sama aja. Ini kita ke families, terus kita pencet new. Sebentar. Lalu pilih metrik yang sama, metrik structural foundation, lalu kita open. Oke. Tunggu sebentar. Setelah dibuka, ini dipanjangin dulu. Jangan lupa. Kita pin lagi. Pin, oke. Setelah itu kita import CAD-nya sebagai bahan untuk membuatnya. Kita bakal cari. Terus kita P4, kita aktifkan currency view only-nya, lalu kita pilih ke meter, kita open. Tunggu sebentar. Oke, ready. Ini kita udah ada contoh pilar 4-nya. Langsung kita buka layer left. Oke, kita import CAD lagi. Kita pilih P4, kita samakan aja. Ini meter aman. Oke, langsung aja kita open. Tunggu sebentar. Setelah itu kita cari di sini, kita pindahin dulu. Sebelum itu kita unpin dulu biar bisa dipindahin. Kita move, deketin sini aja. Oke. Untuk langkah awalnya untuk menggambar ini sama seperti tadi. Karena ini potongan di bagian tengah yang tidak memiliki kemiringan, langsung saja kita buat dengan cara extrusion. Lalu kita pilih ini left right, terus oke. Kita pilih yang pick line. Terus kita awal-awal bakal buat di bagian kepala pilarnya atau pier. Kita langsung buat. Baru kita bisa centang. Langsung aja kita pindahin ini ke bagian tengah ini. Oke. Setelah kita pindahin, kita lihat bagian 3D ya. Seperti tadi kita cek dulu bagian 3D udah kebentuk atau belum. Oke, udah. Terus kita pindah ke level untuk menentukan luasannya. Untuk luasnya di sini dia punya luas berapa? Sebentar kita hitung. Dari sini ke sini dia punya luas 3700 sama seperti tadi. 3700 dibagi 2. Oke, di sini kita langsung aja buat garis bantunya, yaitu tadi 3700 dibagi 2 dengan cara model lines, terus pencet yang pick lines. Habis di pick lines langsung aja kita tulis sama dengan 3700 dibagi 2. Oke, akan muncul seperti ini. Kita offset kanan kiri, lalu kita ke outline. Kita pilih model lines-nya, kita outline, terus model lines, lalu kita ini. Oke, kurang lebih ya kan seperti ini untuk bagian awalnya. Lalu langsung saja kita membuat bagian kanan dan kirinya. Sama seperti tadi, kita bakal menggunakan blend di sini. Dan juga untuk bagian tengah ini, potongan yang tadi yang tidak memiliki kemiringan, kita jadikan acuan base. Lalu untuk bagian miring sebelah sini, kita jadikan top. Awal-awal di sini kita akan membuat model lines untuk membantu kita nanti. Oke, di sini kita jadikan acuan untuk topnya. Kita buat garis dulu. Oke, garis lurus seperti ini untuk topnya. Lalu kita buat dulu model lines untuk base-nya. Kita buat ini seperti ini. Oke. Nah,
sudah dibuat. Lalu kita pergi ke graphic visibility. Kita centang ini untuk menghilangkan file cat tadi, atau kita hide dulu untuk sementara. Oke, setelah itu kita pick, lalu kita copy. Lalu kita pick, kita copy untuk membuat bagian topnya. Oke, kita abaikan aja ini. Kita exit. Nah, di sini kita udah punya model lines untuk base dan topnya. Langsung saja kita buat dengan cara blend. Oke, di sini create blend base boundary. Berarti kita ada di bagian base. Untuk base itu kita pilih yang tadi, yang ini. Awal kita buat. Oke. Langsung saja kita samakan. Jangan ada yang salah. Pelan. Oke, untuk base-nya sudah jadi. Karena kita udah buat base, selanjutnya kita bakal edit top. Nah, di sini kita posisi berada create blend top. Nah, berarti kita berada di posisi top. Langsung saja kita buat topnya yang kedua, yang bawah, yang rendah. Kita pilih garis-garisnya. Salah ini. Kita pilih garis-garisnya sampai selesai. Yang ini, lalu yang ini. Oke, kita centang. Lalu kita move, langsung saja kita move. Kita pilih bagian ini. Karena dia yang sama seperti kepala pilar tengah. Oke, setelah jadi seperti ini udah jadi untuk bagian miringnya. Setelah itu kita bakal ke ref level untuk menentukan di mana penempatan bagian kemiringan ini dan seberapa panjangnya. Langsung saja kita lihat di sini dia memiliki panjang 2750, atau kalau di Revit kita ukur ini 27.500. Nah, langsung saja kita di sini ke create model line untuk sebagai garis bantu kita. Ketik sama dengan 27.500. Yap, dibagi 2. Akan muncul seperti ini. Langsung saja kita taruh kanan dan kirinya. Nah, udah seperti itu. Kita ke align. Kita mau pindahin ini ke ini. Oke, kita kunci. Yang ini kita cek dulu. Mundurin sedikit, baru taruh ke sini, kita kunci lagi. Nah, untuk sebelahnya sama seperti tadi, kita pick dulu, lalu kita mirror. Nah, kita jadi ini sebagai acuan. Lalu kita bisa lihat di bagian 3D-nya. Oke, untuk di bagian 3D seperti ini, dia udah memiliki kemiringan di kanan maupun kirinya. Oke, setelah jadi untuk bagian kepala pair-nya atau pilar yang miring maupun yang bagian tengah, lalu kita ke next step, yaitu membuat bagian kolom atau badan dari pilar itu. Sebelum itu kita tampakkan dulu yang tadi disumputin atau di hide, yaitu file cat-nya. Oke, di sini untuk bagian tengah sama aja kita nggak perlu garis bantu dulu untuk awal-awal, dikarenakan untuk potongan tengah ini dia tidak mempunyai kemiringan di bagian atasnya. Jadi langsung saja kita ke create exclusion, langsung ke rectangle. Langsung bisa kita pasin di sini. Lalu kita centang, kita move bagian ini ke sini. Mana dia? Apa ini? Kita taruh seperti ini. Nah, oke, berikutnya kita paskan berapa ukuran dia. Kita lihat di sini dia memiliki ukuran 200. Ntar kita lihat dulu. Oke, 2000 kalau di Revit-nya. Berarti sama seperti tadi, 2000 maksud saya 2000 dibagi 2. Kita buat dulu model line-nya sebagai garis bantu. Pick line. Kita ketik sama dengan 2000 dibagi 2.
Awalnya 1000 sih, jadi tinggal tulis aja sebenarnya 1000. Oke, dari sini 1000, sini 1000. Lalu kita pasin aja. Ke kanan kita kunci, ke kiri kita kunci. Oke, kita lihat di bagian 3D. Oke, di sini untuk kolom tengahnya atau badan pair ya udah jadi. Lalu kita bakal membuat yang bagian kanan, lalu bagian kirinya juga. Dengan cara sama seperti tadi yang awal-awal cara membuat di P2, kita buat dulu garis bantunya karena dia memiliki kemiringan. Kita buat garis bantu dengan model line, lalu pilih ini, kita cek dulu aman. Kita jadikan yang bagian paling tinggi sebagai base. Lalu kemiringan kedua kita jadikan sebagai top. Kita zoom dulu biar nggak salah. Oke. Jadi topnya. Oke. Setelah kita memilih garis bantu, langsung saja kita pilih create, blend. Sudah kita blend, kita langsung pilih rectangle. Nah, di sini kita udah bisa baca create blend base boundary, berarti kita ada di base. Nah, sedangkan tadi base kita ada di paling atas garis kedua, bisa kita langsung pasin, langsung kita pilih ke edit top, rectangle lagi seperti tadi, kita pilih garis top yang tadi kita sudah buat atau garis bantunya, kita pasin ke bawah sini, lalu kita bisa centang, langsung saja kita move dengan cara bagian bawah, karena yang bagian bawah tadi seperti tadi tidak memiliki beda dengan yang tengah. Jadi seperti ini. Kita taruh aja di sini. Nah, udah jadi. Kita kembali lagi ke level untuk menentukan di mana kita bakal taruh itu. Oke, kita lihat di sini untuk dari kepala dan kepala pair dan juga atau kepala pilar dan kolomnya itu memiliki jarak 194, tapi kita cek ulang. Kita cek ulang dulu. Di sini dia memiliki jarak sebenarnya 195 atau 1950. Oke. 1950 dari jarak kepala pilar ini. Berarti kita langsung saja create model line, tulis pick line 1950. Oke, kita enter, kita taruh ke bagian dalam, sebelah juga seperti itu. Lalu kita ubah ini jadi 200 itu apa? Atau 2000 itu adalah luas dari kolom yang tadi kita sudah buat. Langsung saja kita geser, kita kunci, geser, kita kunci. Oke, setelah itu kita pilih kembali untuk membuat yang sebelah sini, sebelah kirinya. Kita langsung mirror, kita pilih center line-nya. Nah, di sini udah jadi dua, kanan dan kiri. Langsung kita bisa lihat di 3D-nya. Di 3D-nya di sini udah ada bagian kolom yang kanan dan kiri yang memiliki kemiringan di bagian atasnya. Seperti ini. Dan bagian tengahnya sudah jadi juga. Lalu kita ke level untuk membersihin garis bantu yang kita udah buat tadi atau model lines. Kita hapus dulu biar enak kita ngerjainnya, biar tidak keganggu. Nah, kita hapusin dulu satu-satu. Oke. Kurang lebih seperti ini tampak bersihnya. Lalu setelah kita membuat kolom ke 3 kolom tadi, kita bakal langsung saja buat bagian file cap-nya, yaitu bagian yang ini. Sama seperti tadi, bagian file cap tidak memiliki pembeda, langsung saja kita buat dengan cara extrusion, lalu pick line. Sini langsung saja kita pilih yang bagian file cap-nya. Oke, seperti itu. Lalu kita centang, kita move, kita pilih middle point-nya, lalu kita geser ke sini. Wow, middle point-nya pilih ke bawah tadi, salah. Geser dulu ini, kita pilih move lagi, kita pilih yang atas. Nah, biar nggak beda. Oke, kita kembali lagi ke level untuk menentukan seberapa panjang dari file cap-nya. Oke,
Langsung aja kita hitung di sini dengan cara kita measure. Kita lihat di sini dia punya panjang 28.400 dibagi 2. Itu dia. Nah, kembali milih ini dia. Model line. Offsetnya kita ketik sama dengan 28.400 dibagi 2. Nah, 14.200. Kita pilih pick lines kanan, kiri. Oke. Langsung kita align. Kita pilih ini ke sini, kita pilih ini ke sini. Oke, jangan lupa kita kunci. Biar, oh maaf, ini kelebihan. Ntar kita kunci dulu. Oke. Kita lihat di 3D model ya. Oke, di 3D model seperti ini. Lalu step berikutnya atau terakhir, kita akan membuat lantai kerja. Sama saja seperti tadi, sama juga kayak buat file cap, lantai kerja tidak ada membeda, jadi langsung saja kita membuat dengan cara extrusion. Pilih yang rectangle, kita langsung pasin aja dengan garis ini dari ujung ke ujung. Oke, setelah itu kita pilih centang, pilih ini middle point-nya bagian atas, kita taruh di sini. Oke, kita pilih ref level lagi. Nah, dari sini kita bisa menentukan dulu seberapa panjang dia. Oke, measure, kita pilih ini ke sini. 100, kanan kiri 100. Beda dari file cap-nya. Langsung aja create, model line. Kita pilih ketik di offset 100. Oke. Kita pilih ini dulu. Pick line, kanan, kiri. Tipis banget. Langsung aja kita align. Kita pilih garis ini. Taruh sini, kita kunci. Kita pilih ini. Kita taruh bagian sini, kita kunci. Oke, langsung saja kita ngeliat di 3D-nya. Oke, sudah 3D. Sudah 3D sudah aman. Lalu kita ke ref level. Kita bersihkan dulu biar enak lihat ya. Oke, kita jadiin fine. Tunggu sebentar. Realistik. Oke, di sini untuk 3D-nya sudah aman. Tidak ada lagi yang salah, tapi ya tidak ada yang salah. Tapi sebelum itu kita bakal ngecek dulu apakah panjang total ini sama dengan gambar modelnya dengan cara measure dari ujung ini. Maaf. Dari ujung ini kita taruh di ujung ini. Nah, kita lihat dia punya panjang 28.600. Langsung aja kita cari di sini. Kita hitung dari sini. Kita hitung dari sini ke ujungnya sini. Kita taruh atas ini. Oke, ini dia 28.600. Nah, ini berarti gambar kita sudah sama. Tidak ada kesalahan lainnya. Langsung saja kita save. Kita tulis tugas BIM membuat P4. Oke, kita sudah save. Mungkin sekian video dari saya. Jika ada salah kata ataupun salah pengerjaan, saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya.